Pemirsa, minimarket di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ludes terbakar. Banyak barang yang mudah terbakar meludeskan seluruh isi bangunan dengan nilai kerugian ratusan juta rupiah. Kebakaran hebat ini melanda sebuah minimarket di Desa Jaya Sampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi bangunan. Menurut warga di lokasi, api pertama kali muncul di area gudang dan langsung membesar sehingga menghanguskan seluruh isi minimarket. Sejumlah petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan kobaran api. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran dari Dinas Damkarmat, Kabupaten Bekasi dan TNI terjun langsung ke lokasi. Api pertama kali terbakar itu dari gudang belakang. Karena gudang belakang itu dekat tempat penyimpanan semen, api yang terjadi langsung besar dan tidak sempat dipadamkan di lokasi. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran minimarket ini, namun dari dugaan sementara, kebakaran akibat arus pendek listrik. Saat ini peristiwa kebakaran yang menghanguskan sebuah minimarket masih dalam penyelidikan petugas kepolisian setempat. Aksi tawuran marak di ibu kota. Kali ini sekelompok remaja menyerang warga Tambora dengan petasan. Warga tersulut emosi memicu terjadinya tawuran. Sekelompok remaja yang membawa bambu, kayu, dan batu terlibat tawuran dengan warga di Jalan Tanah Serial Raya, Tambora, Jakarta Barat. Bahkan petasan juga digunakan untuk menyerang warga. Menurut warga, insiden ini bermula saat sekelompok remaja membawa bendera menyerang warga dengan petasan. Warga yang tersulut emosi membalas dan tawuran tak terhindarkan. Semacam pawai gitu kan, bawa bendera apa segala macam. Nah, tiba-tiba itu mereka pada nyalain petasan. Nah, petasan itu diarahin ke anak seberang kali. Warga berharap polisi meningkatkan patroli karena lokasi kejadian kerap terjadi tawuran. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Usai viral penyerangan terhadap sejumlah toko penjual obat tramadol, dua pria kembali menyasar toko pedagang menjual obat keras tipe G di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Usai viral, polisi baru bergerak merazia pedagang obat-obatan. Satu persatu lapak pedagang yang diduga menjual obat tramadol diserang pemotor menggunakan petasan di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sontak saja, aksi ini membuat pedagang panik dan berusaha mengejar perekam sekaligus penembak petasan. Perekam beralasan aksinya ini dilakukan karena para pedagang minuman ini juga menjual obat keras tipe G. Usai viral, polisi bergerak hingga merazia dan terlibat aksi kejar-kejaran dengan sejumlah pedagang yang lari tunggang langgang. Sejumlah pedagang kopi dan warga yang tengah asik nongkrong pun turut diperiksa. Hasilnya, salah satu warung kopi kaki lima terbukti menjual minuman keras dan didapatkan tas berisi puluhan lembar obat keras jenis tramadol. Satu orang yang diduga pemilik obat keras pun digelandang polisi. Walaupun itu memang diduga menjual dan memperdagangkan obat-obat keras, namun dikhawatirkan juga bisa melukai warga-warga setempat yang mungkin sedang melintas atau bahkan tidak mengetahui apa-apa. Itu juga bisa menyebabkan luka pada diri mereka. Tapi kalau besok masih buka, jangan salahkan kami Pak Bos-Bos. Kamu ngelotok ke warung. Tidak hanya di Tanah Abang, aksi pemotor menyerang pengedar pil tramadol kembali viral di kawasan Pondok Gede, Bekasi. Perekam menarasikan dan menyayangkan jika transaksi pil tramadol di sebuah lapak PKL terjadi dengan sistem COD di depan markas militer. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Diduga remblong, 2 truk bertabrakan di Bondowoso, Jawa Timur. Suami istri tewas, sementara anak mereka yang berusia 5 tahun terluka. Dua truk terlibat adu banteng di Jalan Raya Bondowoso, Situbondo, Desa Jambewungu, Kecamatan Wuringin, Bondowoso, Jawa Timur. Kerasnya hantaman membuat kedua truk ringsek parah. Pasangan suami istri yang mengendarai truk berwarna biru tewas di lokasi. Sang anak yang berusia 5 tahun mengalami luka dan dievakuasi warga ke rumah sakit. Sementara pengemudi truk lainnya selamat. Polisi datang ke lokasi melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Kecelakaan diduga akibat truk yang dikendarai korban remblong dan hilang kendali saat melewati tikungan hingga menabrak truk lain dari arah berlawanan. Saksi yang ada di lokasi itu kendaraan awal mulanya kendaraan berjalan normal. Kemudian pada saat di turunan dan belok atau nikung itu tidak bisa mengontrol kendaraan. Setelah kami ke TKP, kemudian kami cek, memang di lokasi tidak ada bekas pengereman. Kemudian setelah kami berdirikan kendaraan juga posisi kendaraan masih dalam masuk gigi. Peristiwa ini sempat membuat kemacetan sepanjang 1 km karena proses evakuasi kedua truk beserta muatannya yang tumpah ke jalan. Kedua korban tewas telah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad Ainus melaporkan. Diduga jadi korban tabrak lari, seorang pemudik ditemukan tewas di Sidoarjo, Jawa Timur. Korban terluka di kepala, sementara sepeda motor dan barang bawaan korban terserakan di jalan. Seorang pemudik tewas di tengah jalan Surabaya Mojokerto, Bakung, Temanggungan, Sidoarjo. Korban mengalami luka di kepala, barang bawaan masih utuh, tergeletak di tengah jalan. Korban melaju dari arah Sidoarjo menuju Mojokerto, mendadak ditemukan tewas dengan luka di bagian kepala tanpa diketahui penyebab kecelakaan. Diduga kuat, korban tertabrak truk kontainer yang akhirnya melarikan diri ke arah Mojokerto. Jenazah korban dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Anwar Medika Kiran. Sementara motor korban berikut barang bawaannya diamankan di Polsek Balongbendo, Sidoarjo. Ya, orangnya kan tahunya udah. Mereka juga saya. Kasus tabrak lari pemudik di jalur Tengkorak Surabaya Mojokerto ini saat ini ditangani oleh pihak Satuan Polresta Sidoarjo. Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan untuk mencari pelaku tabrak lari. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Sementara itu, gegara sopir mengantuk, mobil minibus yang ditumpangi pemudik terjun ke jurang di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Mobil minibus terjun ke jurang sedalam 20 meter di tepi jalur lintas Sumatera, Desa Laru, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Pengemudi dan para penumpang terluka. Kecelakaan diduga akibat pengemudi mobil mengantuk. Kecelakaan berawal saat mobil melaju dari arah Padang menuju Medan. Mobil yang melaju kencang tiba-tiba oleng ke kanan dan terjun ke jurang. Polisi mengimbau para pemudik untuk beristirahat jika lelah dan mengantuk. Seorang pria mengalami kecelakaan sepeda motor di jembatan flyover Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Korban luka parah dilarikan ke rumah sakit. Diduga alami kecelakaan tunggal, petugas kepolisian dan damkar Kota Palembang menolong korban pengendara motor yang jatuh di jembatan flyover Jakabaring, Palembang. Evakuasi korban ini berlangsung dramatis. Paha kaki korban ini tertancap besi standar motor yang saat itu masih melekat di paha korban. Korban yang belum diketahui identitasnya ini hanya bisa merintis kesakitan saat petugas memotong standar besi yang menancap di pahanya. Korban berhasil dilarikan ke rumah sakit oleh petugas dengan kondisi besi masih menancap di pahanya. Tadi tuh jatuh ke sini kan, jatuh ya dia nancep apa dari standar ya? Standar di paha sebelah kiri. Oh itu laka tunggal atau gimana bang? Sementara kita belum tahu. Kalau kan pendidikan
tabrakan sama di belakang. Dia tuh Iqbal yang ngomong dia tuh ditombur. Tombol mobil dari belakang. Nah mobilnya stop, Lingo lari mobil itu langsung. Jadi wong ngomong katanya kecelakaan tunggal. Kini korban yang diketahui bernama Iqbal telah berada di Rumah Sakit Hermina, Jakabaring. Pengemudi mobil dan truk di Labuhan Batu Selatan terlibat cekcok dan nyaris baku hantam. Cekcok terjadi lantaran kedua pengemudi terlibat gesekan di jalan. Apa aku turun? Bang, udah bang. Dua pengendara terlibat cekcok di Jalinsum, Bukit Kodok, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Peristiwa ini melibatkan seorang pengendara mobil pribadi dengan sopir truk. Pengemudi mobil pribadi bahkan memaksa sopir truk untuk turun dari kendaraannya. Terlihat dalam video, sejumlah warga berusaha menarik dan menenangkan pria pengemudi mobil pribadi saat akan naik ke atas bagian depan truk. Situasi tak kunjung kondusif, ketegangan antara keduanya memanas hingga nyaris berujung baku hantam. Warga yang berada di lokasi melerai keduanya sehingga keributan tak berlanjut. Jadi ceritanya itu mobil Panther dengan dump truck itu berlawanan arah. Cuman di depan dump truck itu sudah ada yang lolos, jadi dia ngikut. Ternyata dari depan tuh ada Panther mungkin agak kencang gitu kan. Jadi mungkin crash, jadi mungkin mobil Panther ini keluar jalur dari aspal. Sebelumnya kedua kendaraan sempat mengalami gesekan di jalan. Merasa tak terima, pengemudi mobil pribadi kemudian mengejar truk hingga akhirnya menghentikannya di kawasan Bukit Kodok. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang lansia di Jombang dianiaya anak jalanan. Korban dianiaya dengan senjata tajam. Warga merekam saat seorang lansia berusia 70 tahun diserang oleh anak jalanan dengan senjata tajam di Desa Kalang Semanding, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pelaku yang berusia 20 tahun menyeret dan membacok korban berkali-kali menggunakan sabit. Warga yang geram kemudian menangkap dan menganiaya pelaku hingga babak belur. Pelaku kemudian diserahkan ke polisi. Sementara korban dilarikan ke RSUD Jombang untuk mendapatkan perawatan medis. Polisi masih menyelidiki motif penganiayaan. Dugaan sementara pelaku menganiaya korban karena terpengaruh oleh obat terlarang pil koplo yang dikonsumsinya. Pelaku dibawa ke Mapolsek Perak untuk menjalani proses hukum. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan.